Haleluya, Shalom dan salam bahagia. Kita jumpa di TV Pantai Kosta dengan tema Obor Gideon dan Obor Surga. Gideon artinya penebang pohon. Ia berasal dari suku Manasye, seorang anak muda yang gagah perkasa. Ia mulai melayani orang Israel sekitar tahun 1100 sebelum Masehi. Ia adalah hakim ke-6. Sebelumnya ada hakim Deborah, dan setelahnya ada hakim Abimelek, putranya sendiri. Abimelek itu pembunuh 70 saudara kandungnya. Nah, 40 tahun lamanya orang Israel di bawah pimpinan bimbingan hakim Gideon. Dan di masa itu, orang-orang Israel mengalami ketenangan dan keamanan yang besar. Tapi sebelum Gideon menjadi hakim Israel, ada fakta-fakta yang terjadi pada orang Israel. Kondisi ini kita perlu tahu. Orang Israel sebelum Gideon memerintah hidup dalam dosa dan kejahatan. Mereka menyembah dewa Baal, membangun altar, mezbah-mezbah untuk dilakukan korban persembahan kepada Baal. Itulah sebabnya Tuhan marah, dan Tuhan mengizinkan meluaskan bangsa Midian yang kejam dan besar itu datang menyerbu Israel dan menjajah mereka selama 7 tahun lamanya. Mereka dijajah, diteror oleh bangsa kafir, orang-orang Midian. Dan pada waktu itu orang Israel hidup sangat menderita karena mereka dicuri, dirampok, dijajah, dihina sedemikian rupa oleh bangsa Midian. Mereka menderita, sakit, miskin, dan melarat. Mereka tidak tinggal di rumah-rumah mereka lagi karena mereka terusir dan lari ke tempat-tempat yang sunyi, ke gunung-gunung batu dan bukit-bukit batu, serta tinggal di gua-gua. Hasil ternak mereka dirampok, hasil ladang mereka, tanaman mereka, hasil buah mereka dirampas. Mereka sangat menderita. Dan pada akhirnya mereka berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang mendengarkan seruan orang-orang Israel. Dan Tuhan mengutus malaikatnya menjumpai seorang anak muda yang akan diangkat menjadi pemimpin orang Israel. Nama orang itu adalah Gideon, si penebang kayu. Tetapi Gideon meminta 3 tanda. 3 tanda atas panggilan atasnya, apakah benar atau tidak. Dia mau menguji Tuhan. Betul? Tanda pertama yang dia minta adalah malaikat mengulurkan tongkatnya dan membakar korban persembahannya, seekor anak kambing dan roti. Ada api keluar dari tongkat malaikat itu dan korban persembahan itu terbakar. Tanda ajaib pertama sudah terjadi. Dia kemudian meminta tanda yang kedua. Guntingan bulu domba dihamparkan di dekat pengirikan semalam suntuk, dan dia minta agar supaya embun turun di atas potongan bulu domba tersebut. Apa yang terjadi? Betul, keesokan harinya tempat di sekitar bulu domba itu kering dan bulu domba itu basah dengan embun. Dia memeras bulu domba itu, maka didapatinya air penuh secawan. Kemudian dia minta tanda yang ketiga lagi. Dia menghamparkan bulu domba tersebut dan dia meminta tanda agar supaya bulu domba itu tetap kering, sedangkan tanah yang di sekitarnya itu basah, dan itu terjadi. Maka dengan meminta tanda itu, maka dia diangkat, ditetapkan menjadi hakim Israel. Obor Gideon. Kita lihat, obor Gideon ini mengalahkan orang-orang Midian. Di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 19 kita baca,
Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakalahnya sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Luar biasa. Ada ribuan calon tentara dan pejuang yang melamar untuk menjadi tentara penakluk bangsa Midian. Tetapi ada ujian, ada fase demi fase. Akhirnya tersisa 300 orang pilihan. 300 orang yang akan menyertai Gideon melakukan perang ajaib, perang luar biasa. Ada 4 peralatan yang muncul pada perang ini. Peralatan yang pertama ialah buyung. Peralatan yang kedua adalah sangkakala. Peralatan yang ketiga adalah obor. Dan peralatan yang keempat adalah pedang. Alat perang yang sangat sederhana sekali. Timbul pertanyaan, apakah 4 alat perang ini dapat mengalahkan musuh yang besar? Saya menunjukkan fakta kepada kita terlebih dahulu untuk membuka pemikiran dan wawasan kita bersama. Jumlah tentara Gideon 300 orang. 300 orang. Jadi 301 dengan Gideon. Sedangkan jumlah tentara Midian itu, bukan alang kepalang, begitu banyak sekali. Karena fakta Alkitab berkata jumlah tentara Midian itu adalah 135.000 tentara yang terlatih dengan persenjataan yang lengkap, dengan onta-onta sebagai tenaga perang, sebagai kekuatan militer, belum panah, tombak, dan juga pedang, dan disertai dengan skill perang yang hebat. Bagaimana mungkin Bapak Ibu sekalian, 300 orang dengan berbekal pedang, buyung, obor, dan sangkakala bisa memenangkan pertempuran. Tapi ini adalah fakta. Saya ingin berkata kepada saudara, hal yang mengejutkan di sini adalah obor itu. Obor yang menyala dari 300 orang ini menyebabkan kejutan besar di antara perkemahan musuh. Ketika 300 obor ini menyala, maka terlihat terang benderang, ada cahaya yang luar biasa. Dan 300 obor ini terlihat menjadi ribuan obor, nyala begitu besar. Obor menuntun jalan orang Israel ke titik dan lokasi perang. Obor menuntun orang-orang Israel ke lokasi tempat di mana terjadi kemenangan. Obor menuntun jalan mereka. Obor menyebabkan cahaya yang sangat besar menerangi kawasan tersebut. Obor telah menimbulkan teror yang luar biasa bagi 135.000 tentara musuh. Generalnya ketakutan, pemimpin pasukannya mengalami kegentaran. Seluruh pasukan itu kocar-kacir. Obor Gideon telah membuka kemenangan besar. Obor telah menciptakan kemenangan besar. Obor Gideon adalah obor kemenangan, mengalahkan musuh. Obor itu telah mengembalikan semangat Israel. Obor itu mengembalikan orang Israel kepada posisi
yang mulia. Obor membawa orang Israel bangkit kembali. Obor itu telah mengeluarkan orang-orang dari gua-gua persembunyian. Obor itu kembali mengembalikan ekonomi Israel. Obor itu telah membuat orang Israel kembali kepada Tuhan. Situasi gelap berubah menjadi terang benderang. Situasi kelam berubah menjadi cahaya berbinar yang sangat dahsyat dan luar biasa. Obor Gideon membawa kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tengok sebuah fakta di dalam Hakim-Hakim 8 ayat 10. Sementara itu Seba dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka. Kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara-tentara dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Kita lihat 120 orang tewas di perkemahan, saling bantai dan saling bunuh karena cahaya obor Gideon, karena bunyi sangkakala Gideon, karena serbuan mendadak Gideon. Dan masih ada 15.000 orang yang lari bersama dengan kedua rajanya, dan itu dikejar oleh Gideon. Dan Gideon berhasil menghancurkan mereka dan menangkap dua pemimpinnya dan juga menghabisi kedua pemimpinnya. Haleluya. Israel mengalami restorasi besar. 40 tahun lamanya Israel mengalami masa jaya, masa-masa kemenangan dan pemulihan yang luar biasa. Sekarang kita pindah pada topik 2. Obor Tuhan mengalahkan dunia. Kalau obor Gideon mengalahkan bangsa Midian, tapi obor Tuhan, obor surga mengalahkan dunia. Kita buka obor surga itu dalam Wahyu 4 ayat 5. Dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ke-7 roh Allah. Ini bicara surga. Di surga ada takhta. Dan kemudian fakta berbicara bahwa ada 7 obor yang menyala-nyala di depan takhta. Ini luar biasa. Kepada kita dinampakkan, diperlihatkan melalui vision luar biasa dari Yohanes. Di Pulau Patmos ada 7 obor yang menyala di hadapan takhta, dan Alkitab laporkan 7 obor itu adalah ke-7 roh Allah. Dan mari kita akan lihat bersama 7 roh Allah itu, atau kesempurnaan dari roh Allah itu ada pada satu oknum pribadi yang luar biasa, ada pada Yesus. Haleluya. Kita akan lihat 7 obor, 7 roh Allah itu melekat pada Yesus, ada pada Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. 7 roh Allah itu adalah: 1. Roh hikmat dan pengertian. 2. Roh nasihat dan keperkasaan. 3. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. 4. Roh yang mengurapi. 5. Roh yang mencegah. 6. Roh yang menolong. 7. Roh yang berdoa. Kita mulai yang pertama. Dalam Yesaya pasal 11 ayat 2. Di situ tercatat 3 roh. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. 1. Roh nasihat dan keperkasaan. 2. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Puji Tuhan. 1-3. Yang pertama, roh hikmat dan pengertian. Yesus Tuhan, padanya ada roh hikmat. Dia maha tahu
dan tahu segala sesuatu. Pengetahuannya, hikmatnya, pengertiannya sempurna. Haleluya. Dan roh yang sama dia wariskan kepada gereja, kepada hamba-hamba Tuhan dan umat-umat Tuhan. Hamba Tuhan dan umat Tuhan yang dekat dengan Tuhan akan mendapatkan warisan yang sangat mahal, yaitu roh hikmat dan pengertian. Yang kedua, pada Yesus ada roh nasihat dan keperkasaan. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan. Ia memiliki roh nasihat, menegur, mengarahkan, membimbing hamba-hamba Tuhan dan umat-umat Tuhan, dan menjadikannya perkasa dalam iman, kuat dalam kerohanian, dan mantap dalam pelayanan. Dan ia wariskan itu kepada gereja. Yang ketiga, pada Yesus ada roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Roh ini ada pada gereja. Gereja yang mengenal Tuhan, tahu sifat-sifat Tuhan, mengerti maksud dan kehendaknya, dan ada takut akan Tuhan. Itu ada pada gereja. Gereja yang takut akan Tuhan adalah gereja yang disayang, dicintai, dan diprioritaskan oleh Tuhan. Obor itu sedang menyala di dalam gereja. Gerejaku dan gerejamu dan gereja kita semua. Obor yang keempat, roh yang mengurapi. Kita tahu bersama bahwa pada waktu Roh Kudus tercurah kepada 120 murid di Yerusalem, itu ditandai dengan ada api di atas mereka masing-masing. Api itu menyala 2000 tahun yang lalu, menyala dalam sepanjang sejarah gereja. Pada bapak-bapak gereja, penginjil-penginjil, gembala-gembala, guru, rasul, dan nabi. Dan api itu, obor itu tetap menyala di gereja hingga detik ini. Dialah yang menerangi gereja dan menguasai gereja. Lukas 4 ayat 18, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Laporan Lukas 4 ayat 18 ini, roh Tuhan ada pada Yesus dan mengurapi Yesus. Kita lihat pelayanan Yesus penuh dengan kuasa dan keajaiban. Orang sakit sembuh, orang susah disenangkan, orang yang dirasuk setan diusir setannya oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang tidak bahagia dibahagiakan. Ketika Yesus muncul dalam urapan, maka terjadi pemulihan besar. Hal yang sama yang kita perlu tahu dan tanamkan dalam hati kita, bahwa urapan yang sama ada pada gereja Tuhan di akhir zaman. Ada padamu dan ada pada kita dan ada pada kita sekalian. Ada pada hamba-hamba Tuhan yang melayani di berbagai tempat. Obor itu tetap menyala. Urapan Tuhan itu ada pada pemimpin puji-pujian, para pendoa, dan pemberita Injil, pemberita kabar baik. Urapan Tuhan turun atas kita sekalian. Haleluya. Dan yang kelima, roh yang mencegah. Kita tengok bersama dalam Alkitab Kisah 16 ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Kita melihat bahwa pelayanan pekerjaan Tuhan pada hamba-hamba Tuhan dan umat-umat Tuhan ada kontrol. Kontrol itu dari roh Yesus, dari obor yang kelima. Obor Yesus mencegah, jangan sampai salah. Mungkin kita berpikir
tindakan pelayanan kita di suatu tempat itu sudah tepat. Kalau tidak tepat menurut Tuhan, itu akan dicegah oleh Tuhan. Mungkin kita terdorong dan ingin sekali berangkat ke suatu tempat untuk mengabarkan Injil, tapi mungkin saja itu belum waktunya Tuhan. Maka Tuhan mencegah dengan berbagai macam cara. Roh Kristus ingin memastikan pelayanan kita itu baik-baik saja, tepat, agar jangan sampai bercampur dengan keinginan diri, hawa nafsu, dan pemuasan daging. Maka Roh Kristus, obor Tuhan, mencegahnya agar jangan sampai kita melakukan kesalahan fatal dalam pelayanan. Di sini kuncinya kita tunduk pada kehendak Roh Kudus. Jika kita tunduk kepada pekerjaan Roh Kudus, maka semuanya akan berjalan baik-baik saja dan hasilnya pasti akan sangat maksimal. Obor yang keenam, Roh yang menolong. Di dalam Filipi 1 ayat 18, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Kristus. Saudara-saudara sekalian, kita kadang lemah, tidak mampu, dan tidak berdaya. Apa sebab? Karena kita memiliki keterbatasan fisik, keterbatasan daya pikir, dan keterbatasan spiritual. Tetapi Roh Kristus, obor yang ketujuh, obor yang keenam, ini dapat memberi kita pertolongan. Haleluya. Roh Kristus itu dapat memberi kita pertolongan, dan pertolongan itu ajaib. Maka berharaplah, bersandarlah, pasrahkanlah hidup pelayanan kita, rumah tangga kita, dan masa depan kita pada Roh Kristus. Maka sudah dapat dipastikan Ia menolong kita. Obor yang keenam itu menolong kita, karena memang Dia wariskan itu kepada kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Dan yang terakhir, obor berdoa, roh yang berdoa. Ini sangat menakjubkan sekali, luar biasa. Galatia pasal 4 ayat 6. Dan oleh karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Aba. Spektakuler, istimewa, dan sangat luar biasa. Mengapa? Karena ternyata Allah menyuruh roh anaknya masuk di dalam hidup kita, tinggal di dalam hati kita, dan kemudian melakukan sesuatu yang sangat ajaib. Dan dari dalam hati kita, roh itu, obor itu, lampu dan nyala cahaya itu berseru, ya Aba, ya Aba. Roh berdoa menolong kita karena kita tidak mampu. Roh berdoa menyokong kita karena kita tidak sanggup. Roh berdoa memberikan semua yang terbaik untuk kita karena kita lemah dan tanpa daya. Inilah roh berdoa yang harus tumbuh di hati setiap hamba Tuhan. Penginjil, rasul, nabi, gembala, dan guru. Bila roh berdoa ada pada hamba-hamba Tuhan,
Dan umat-umat Tuhan sama seperti roh itu berteriak dan berkata, Aba, ya Aba. Roh itu akan memberikan pemulihan hebat atas kita. Sebenarnya ini adalah cara roh itu, obor itu mengajar kita untuk banyak berdoa, mencari Tuhan di hadiratnya. Bila terjadi mobilisasi besar-besaran di seluruh dunia, orang-orang berdoa, maka api kemuliaan Tuhan akan membakar seluruh dunia. 7 roh Allah akan turun dan menguasai seluruh dunia, maka akan terjadi revival, kebangunan rohani yang sangat hebat menjemput kedatangan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Roh hikmat dan pengertian, obor itu diwariskan kepada kita. Roh nasihat dan keperkasaan diwariskan kepada kita. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan diwariskan kepada kita. Roh yang mengurapi diwariskan kepada kita. Roh yang mencegah diwariskan kepada kita. Roh yang menolong diwariskan kepada kita. Roh yang berdoa diwariskan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.